Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Titi Novita dengan NIM 23 12 40052 dari kelas PGMI 2B. Pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Hernanelis MPD, saya akan bercerita tentang kisah Bilal bin Rabah, atau yang biasa terkenal dengan seorang yang pertama kali mengumandangkan azan. Nama lengkapnya yaitu Bilal bin Rabah al-Habsyi. Ia berasal dari negeri Habasyah, sekarang yang terkenal dengan Ethiopia. Ia biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari sebagai Muazin ar-Rasul. Bilal lahir di daerah Asaroh sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Robah dengan seorang ibu yang dikenal dengan nama Hamamah, seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya lainnya yang di Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Sebagai keturunan Afrika, Bilal mewarisi warna kulit hitam, rambut keriting, dan postur tubuh yang sangat tinggi. Sosoknya mungkin mirip dengan orang Habsyi. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkan kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Orang tua Bilal termasuk tawanan yang dibawa dari Ethiopia ke Arabia. Bilal beserta bapaknya adalah tawanan perang yang kemudian diperjualbelikan sebagai budak. Demikianlah Bilal sebagai budak, beliau diperjualbelikan dan berpindah-pindah tuan, sampai akhirnya menjadi budak dari Umayyah bin Khalaf. Bilal mulanya berkhidmat melayani Umayyah, biasanya berdagang dan membawa, serta Bilal ikut bersamanya dalam perjalanan-perjalanannya. Ia juga menjadikannya sebagai penjaga tempat hartanya. Bilal juga dikenal dengan kemerduan suaranya di antara para budak yang berada. Kejujurannya adalah kejujuran secara total, bukan parsial. Akan tetapi, keadaan lahiriahnya berbeda dari satu pribadi ke pribadi yang lainnya. Seseorang menjadikannya terkenal, dengan itu sampai kepercayaan terhadap perkataannya dan perbuatannya mencapai tingkatan yang tidak diragukan lagi, dan tidak ada syubhat lagi padanya. Setiap orang itu mempunyai kunci kepribadian yang menunjukkan pada akhlaknya dan perangai mentalnya. Kunci kepribadian Bilal adalah kejujuran pada makna tertingginya. Rasulullah SAW dan kaum muslimin mempersaksikan kejujuran itu ada pada dirinya, yaitu pada diri Bilal bin Rabah. Dia adalah orang yang berpengaruh bagi orang sekitarnya, dan dia memenuhi kebutuhan orang lain berpindah di antara pasar dan rumah. Inilah yang membuat dirinya memahami hakikat semua permasalahan dan dapat membedakan tingkah laku atau budi pekerti manusia, mana yang baik dan mana yang buruk. Di antara mereka
Dia sukses dengan kesabarannya dan tabah dalam derita sakit serta kekerasan yang ia alami. Hal ini tidak mengubah kekuatan, qanaah dan keimanannya, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia menjadi dikenal dengan kemerduan suaranya yang keras serta indah dalam membaca Al-Quran dan lantang ketika mengumandangkan azan. Bilal adalah seorang yang teguh pendiriannya, tenang, dan penampilannya berwibawa, cerdas, dan kuat daya ingatnya. Sejak kecil, ia menghabiskan masa remajanya dengan menjadi pembantu majikannya. Beliau adalah orang yang bagus akhlaknya, tunggal tiada duanya, istimewa bila dibandingkan dengan kebanyakan sahabatnya dengan sifat-sifat yang sudah dikenal pada dirinya. Itu menjadikan dia menempati kedudukan yang terpercaya di antara mereka. Salah satu terpenting adalah perkataan yang jujur dalam seluruh perkataannya. Bahkan juga pada seluruh perbuatannya, baik saat beraktivitas maupun ketika diam tenang. Dialah orang yang pertama mengumandangkan azan untuk sholat. Selanjutnya, dia dibantu oleh Abu Mazhurah dan Ibnu Ummi Maktum. Ketika Mekah diterangi dengan cahaya agama baru dan Rasul yang agung Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid. Bilal adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahulunya. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahulunya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Amr bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Su'aib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal hidup di pinggiran kota Mekah. Dia menjadi seorang budak yang dikehendaki oleh majikannya, memenuhi kebutuhan, membersihkan rumah, mengembala hewan ternak tanpa bayaran dan penghargaan. Dalam kehidupannya, serba dalam keterpaksaan dan hinaan. Penduduk Mekah akhirnya dapat memahami hakikat kehidupannya dan terdapat penyimpangan dalam peradaban manusia dan makna moralitas. Tetapi hidupnya berubah setelah ia memeluk agama Allah, yaitu agama Islam. Islam menerangi kota Mekah ketika Rasulullah datang dengan membawa ajarannya. Orang percaya tentang adanya kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar. Tanpa kebimbangan, dia pun menerima ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam agama Islam. Bilal masuk Islam lewat ajakan Abu Bakar. Saat itu Bilal berusia 30 tahun. Bilal sering mendengar nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut oleh Umayyah bin Khalaf saat berbincang-bincang dengan kawannya dan orang-orang terkemuka kabilahnya. Mereka membicarakan kekasih Allah ini dengan penuh kemurkaan dan kebencian. Kendati demikian, mereka tidak mengingkari sifat amanah dan keberaniannya. Mereka juga tidak mengingkari keluruhan akhlaknya.
kejujuran tutur katanya, dan kejernihan akalnya. Namun, mereka sangat membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa lewat tengah malam, Bilal terbangun. Rasa lelah dan kantuknya memang belum hilang. Segera dilipat selimutnya seperti ia sedang menanti sesuatu. Tergoda Bilal untuk memeluk gulingnya. Beberapa menit kemudian, Bilal seakan mendengar bisikan memanggilnya. Digosok matanya, seraya meyakinkan diri bahwa yang didengarnya bukanlah kisah mimpi. Dengan sigap, ia bangkit dan pembaringannya sambil telinganya dilebarkan. Benar, ia memang mendengar suara memanggilnya. Walau ia seorang budak yang rajin dan patuh, takkan pernah ia merasakan panggilan yang penuh kasih seperti yang baru saja didengarnya. Bilal langsung membuka pintu, dan benar saja ada sosok jangkung dan ramping di tengah kegelapan. Ternyata yang berkunjung menemui Bilal adalah Abu Bakar. Beliau sengaja mengunjungi Bilal malam karena tidak ingin ada orang yang tahu bahwa ia menemui Bilal dengan tujuan mengajaknya masuk Islam. Lantas, Bilal menanyakan tujuan Abu Bakar menemuinya. Kemudian, Abu Bakar menjelaskan tujuannya datang menemui Bilal dengan berkata, "Dengar, Bilal, masih ingatkah kamu ketika kita bersama-sama dalam misi dagang Quraisy ke Syria?" Bilal menjawab, "Iya, saya sangat ingat, Tuan." Abu Bakar bertanya kembali, "Dan masih ingatlah engkau akan seorang pendeta yang menceritakan nubuah yang pernah dilihatnya? Bukankah pendeta tersebut berkata, akan tiba saatnya muncul seorang rasul dari tengah gurun Arab?" Dan dijelaskan bahwa apa yang dikatakan pendeta tersebut telah terjadi, yakni datanglah rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Bilal masih menanyakan kebenarannya, sehingga Abu Bakar menjelaskan bahwa dia mendengar desas-desus di Mekah bahwa Muhammad dengan diam-diam mengajak umat manusia agar berserah diri hanya kepada Allah yang Maha Esa. Dan aku tahu bahwa apa yang disampaikannya adalah kebenaran. Aku kemudian pergi menemuinya dan bertanya tentang apa yang kudengar. Ia pun menerangkan dengan santunnya kepadaku. "Wahai Bilal," Nabi Muhammad menjawab, "bahwa Allah sesembahanku itu adalah Esa dan Maha Kuasa. Dia adalah Zat yang maha mencoba dan pemberi ingat. Allah pula lah yang telah mempercayakan kepadaku untuk meneruskan karya Ibrahim, dan dia pula yang menugaskanku agar menyampaikan ajarannya kepada umat manusia." Abu Bakar menghela nafas dan sejenak kemudian meneruskan kisahnya. Kata Abu Bakar, "Demi Allah, Muhammad, seumur hidupku aku belum pernah melihatmu berbohong. Karena itu aku percaya bahwa engkau memang telah menyampaikan kebenaran. Keluhuran budimu memang meyakinkanku. Dan aku yakin bahwa Allah memang telah menyiapkan dirimu untuk menjadi teladan bagi sekalian umat manusia. Karena itu, Muhammad, dengarlah persaksianku. Aku beriman kepada Allah yang engkau sembah, dan aku percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Mendengar itu, Muhammad kemudian menjabat tanganku menerima persaksianku. Tetapi
Bilal masih ragu dengan bertanya, apakah dia diajak Muhammad? Kemudian Abu Bakar menjelaskan kembali tugas Nabi Muhammad kepada Bilal. Ia mengajarkan bahwa semua manusia sederajat, bagaikan gigi dari sisir yang sama. Juga mengajarkan bahwa manusia bebas tidak lebih dari budak atau sebaliknya, kecuali pada keluhuran, keimanan, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tak ingin berbicara panjang denganmu, Bilal. Hanya satu ajakanku. Terimalah dan berimanlah kepada ajaran Muhammad. Jangan biarkan bimbang dan ragu sedikit pun menyelusup di hatimu. Yakinlah bahwa ajakan Muhammad akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan sejati, yang tidak ada lagi kebahagiaan lain yang dapat menyamainya, serta mengantarkan kita pada puncak kebaikan. Karena itu, Bilal, mari aku ajak engkau untuk menyampaikan kalimat persaksian. Karena itu, Bilal, mari aku ajak engkau untuk mengucapkan kalimat persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendengar itu, tidak ada perasaan lain di hati Bilal kecuali keharuan. Perlahan, air matanya menitik dari pelupuk mata, dan perlahan ia menempelkan wajahnya di hamparan pasir. Ia bersujud dengan terbata-bata, kemudian terdengar Bilal melafalkan kalimat persaksian, 2 kalimat syahadat. Setelah saat itu, Bilal telah masuk Islam. Wajah Abu Bakar menampakkan kecerahan dan ujarnya, Bilal, besok kita akan pergi ke rumah. Bilal, besok kita akan pergi ke rumah Muhammad, dan aku akan menunggumu pada saat seperti ini di rumahku. Baik, itulah kisah dari Bilal bin Rabah, yaitu orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.